Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih bronkitis itu. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang bronkitis, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Vika Pedi Larasati, yang kedua Nailul Hikmah, yang ketiga Nur Laili Irianti, dan yang keempat Nurul Fatimah. Bronkitis, apa sih bronkitis itu? Nah, penjelasan kali ini saya awali dengan pengertian dari bronkitis itu sendiri. Bronkitis adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada saluran bronkus, yaitu pipa yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bagian tenggorokan menuju organ paru-paru. Masalah kesehatan ini bisa muncul dalam beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Selanjutnya untuk gejala bronkitis itu sendiri. Bronkitis umumnya diawali dengan batuk, terkadang diikuti dengan lendir atau dahak sebagai dampak dari peradangan pada bagian dinding bronkus. Untuk gejala lain dari bronkitis, yang pertama demam, menggigil, lemas, sesak napas, sakit tenggorokan, sakit kepala, napas berbunyi, nyeri dada ketika batuk. Klasifikasi bronkitis. Yang pertama ada bronkitis akut. Bronkitis akut biasanya akan berlangsung antara 10 hingga 14 hari. Nah, bronkitis akut itu sendiri adalah infeksi akut yang terjadi pada saluran nafas bawah. Biasanya akan muncul gejala yang lebih singkat atau mendadak. Akan tetapi, pengidap bronkitis akut dapat mengalami batuk sampai sekitar 3 minggu. Jenis bronkitis ini juga bisa terjadi pada siapa saja, tetapi lebih beresiko menyerang anak-anak dengan usia kurang dari 5 tahun. Yang kedua, bronkitis kronis. Umumnya terjadi sekitar 3 bulan atau beberapa kali dalam jangka waktu 2 tahun. Bronkitis kronis yaitu terjadinya peradangan pada bronkus dan terjadinya hambatan atau obstruksi pada aliran udara normal dalam bronkus. Jenis bronkitis ini lebih beresiko terjadi pada orang-orang dengan usia sekitar 40 tahun lebih. Selanjutnya bronkitis kronik terbagi menjadi 3, yaitu ringan, mukopurulen, dan saluran nafas menyempit. Yang pertama ringan. Biasanya muncul keluhan ringan seperti batuk. Selanjutnya yang kedua mukopurulen, ditandai batuk dengan mengeluarkan dahak kental dan berwarna kekuningan. Dan yang terakhir, saluran nafas menyempit. Batuk berdahak disertai sesak napas dan terdapat suara mengi. Untuk etiologinya, bronkitis akut biasanya akan muncul disebabkan karena virus seperti virus influenza, rhinovirus syncytial virus atau RSV, Coxsackie virus, dan virus parainfluenza. Menurut pendapat lainnya, penyebab ini bisa terjadi melalui zat iritasi yaitu seperti asam lambung. Hal ini ditemukan setelah terjadinya aspirasi pada saat sesudah muntah yang menyebabkan bronkitis kronis. Selanjutnya manifestasi klinis atau tanda-tanda yang muncul. Untuk tanda bronkitis akut, yang pertama demam, batuk, terdapat suara tambahan, wheezing, dan produksi sputum meningkat. Selanjutnya untuk bronkitis kronis, yang pertama sering mengalami infeksi saluran pernafasan disertai dengan batuk. Yang kedua, tanda bronkitis akut bisa berlangsung selama kurang lebih 2 hingga 3 minggu. Yang ketiga, pernafasan menjadi sulit disebabkan saluran pernafasan atas tersumbat. Dan yang keempat, produksi sekret meningkat dan berwarna hijau atau kuning. Untuk faktor resiko bronkitis, 1. Menjadi perokok aktif maupun pasif. 2. Berusia kurang dari 5 tahun atau 40 tahun ke atas. 3. Tidak melakukan vaksin pneumonia dan flu. 4. Terlalu sering terpapar zat yang berbahaya seperti amonia, klorin, dan debu. 5. Imunitas tubuh yang lemah seperti pada pengidap kanker atau penyakit autoimun. Dan yang keenam, mengidap kondisi medis lainnya seperti GERD. Pemeriksaan diastonik. 1. Analisis gas darah.
yaitu dilakukan guna mengetahui kadar oksigen di dalam darah. 2. Pemeriksaan darah guna mendeteksi tanda munculnya infeksi. 3. Pemeriksaan fungsi paru-paru guna mendeteksi adanya resiko asma maupun emfisema. Dokter akan meminta pengidap menghirup lalu mengembuskan nafas melalui spirometer. Selanjutnya yang keempat, rongsen dada untuk mengamati kondisi kesehatan paru-paru dan jantung. Dan yang terakhir, tes dahak guna membantu mengidentifikasi jenis bakteri yang menjadi penyebab bronkitis. Selanjutnya untuk komplikasi. 1. Efusi pleur dan pleuritis bisa secara bersamaan terjadi dengan timbulnya pneumonia. 2. Bila dahak tetap tinggal akan terjadi bronkiektasis. Untuk penata laksanaan, 1. Tindakan keperawatan. A. Mengontrol batuk dan mengeluarkan sputum atau dahak dengan cara fisioterapi dada. Yang kedua, memberi minum yang banyak. Yang ketiga, sering mengubah posisi pasien. 4. Melakukan nebulizer. Dan yang kelima, inhalasi. Untuk tindakan medisnya, 1. Sebaiknya tidak diberikan obat antihistamin yang berlebih. 2. Pemberian antibiotik bila dicurigai adanya infeksi bakterial. 3. Berikan efedrin 0,5 hingga 1 mg per kilogram atau berat badan 3 kali dalam sehari. Dan yang keempat, pemberian kloran hidran 30 mg per kilogram berat badan sebagai sedatif. Selanjutnya untuk pencegahan bronkitis. 1. Tidak merokok atau menghindari paparan asap rokok. Yang kedua, menghindari paparan polusi udara dan zat berbahaya dengan memakai masker. Yang ketiga, cukup istirahat, terlebih bila terserang pilek, demam, dan batuk. Yang keempat, minum obat sesuai dengan saran dan resep dokter. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang keenam, tidak berbagi barang pribadi dengan orang lain. Yang ketujuh, lakukan vaksin pneumonia dan flu. Oh ya Mbak, ini sekarang kita mulai ke penata laksanaan fisioterapinya ya Mbak. Jadi nanti Mbak akan saya beri terapi, yaitu berupa breathing control, takut teman, dan pastoral drainase, serta yang terakhir nanti latihan batuk efektif. Sekarang tarik nafas 1, 2, 3, 4, keluarkan dari mulut 5, 6, 7, 8. Lagi Mbak, tarik nafas 1, 2, 3, 4, keluarkan dari mulut 5, 6, 7, 8. Lagi Mbak, tarik nafas 1, 2, 3, 4, keluarkan 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, nanti Mbak tolong melakukan seperti ini ya Mbak. Jadi badannya agak membungkuk. Silakan. Begini Mbak, ya, dan agak membungkuk. Mbak, ini latihan yang terakhir ya Mbak. Latihan ini bertujuan untuk membantu mengeluarkan dahaknya. Jadi nanti itu Mbak bernafas kayak yang breathing control tadi sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir itu Mbak nafas dalam dan dikeluarkannya dengan cara batuk kuat sebanyak 2 kali. Ya Mbak. Nah, Mbak sudah paham? Dari itu nanti kalau dahaknya bisa keluar ya Mbak. Sekarang kita mulai ya Mbak. Sekarang Mbak coba tarik nafas. Mbak, nafas 1, 2, 3, 4. Keluarkan 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4. Keluarkan 5, 6, 7, 8. Ini yang terakhir dibatukkan kuat ya Mbak. Tarik nafas dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya Mbak, ini berarti
latihannya udah selesai. Nanti Mbak di rumah lakukan yang saya ajarkan tadi ya Mbak. Lakukan breathing control, terus bantu efektifnya juga dilakukan supaya sekutunya itu bisa keluar. Sama mungkin Mbak sekarang ini lebih baik mungkin di rumah saja, kurangi aktivitas dan faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya batuk dan sesak nafas ya Mbak. Iya. Mbak, terima kasih banyak ya Mbak atas Iya. atasnya. Semoga juga saya kedepannya semakin pulih ya Mbak. Iya. Mbak, saya pamit dulu ya. Iya. Mbak, terima kasih. Iya. Makasih ya Mbak. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Apabila dirasa ada materi yang kurang tepat atau kurang lengkap, dimohon untuk memberikan saran. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.